mana nyali Israel, bangsa Israel yang bernyali kecil ketika harus berhadapan dengan Firaun. Kita tahu Musa dan bangsa Israel menghadapi persoalan itu. Bangsa Israel juga terkenal dengan bangsa yang tidak setia, suka bersungut-sungut. Dengan kata lain, bahwa bangsa Israel sungguh-sungguh membutuhkan sosok pemimpin yang kuat, baik dalam bidang spiritual, mental, moral, demikian pula dengan fisiknya. Bagi Yosua tentu ini tidak mudah, karena apalagi bangsa Israel baru saja dipimpin oleh sosok pemimpin yang kuat, dan mereka baru kehilangan sosok pemimpin tersebut, yaitu Musa. Musa sebagai pemimpin yang karismatis, pemimpin yang berkepribadian kuat, pemimpin yang tangguh dalam menghadapi berbagai cobaan dan tantangan. Padang gurun dan pegunungan Sinai menjadi, digunakan istilah courageous yang berasal dari bahasa Ibrani aumats, yang berarti Yosua harus selalu siap sedia, selalu waspada, dalam arti senantiasa bertindak hati-hati, tetap teguh, tabah, tegas, gigih, dan kepribadian kuat. Itu berarti Yosua juga harus menjadi orang yang bijaksana, waspada, hati-hati, bijaksana. Sekaligus ia diharapkan menjadi pekerja keras yang suka membangun, mengembangkan diri, cekata dan visioner, teguh di dalam berbagai kehidupan. Kualifikasi dan kapasitas yang sedemikian istimewa dan berat ini sangat diperlukan untuk memenuhi standar kualifikasi dan kapasitas sebagai pemimpin Israel yang akan bawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Kualifikasi dan kapasitas yang seperti itu ternyata ditemukan di dalam diri sosok Yosua. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum Tuhan yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat dan sebagainya. Mengapa demikian? Diperlukan kualifikasi dan kapasitas pemimpin Israel yang sedemikian istimewa ini, karena pada satu sisi pemimpin tersebut harus membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Pada sisi lain telah terbukti bahwa bangsa Israel bangsa yang tegar tekuk, kurang dewasa dalam menghadapi berbagai tantangan dan persoalan hidup, gampang sekali goncang, mudah terombang-ambing, dan cenderung lemah dalam loyalitas dan dedikasinya kepada Tuhan. Oleh sebab itulah bangsa Israel membutuhkan sosok pemimpin yang berkepribadian kuat, berpendirian teguh, memenuhi kualifikasi dan kapasitas, berkualitas. Bapak Guru Injil Suwismo, Bapak akan memasuki masa emeritus. Sungguh ini merupakan kehormatan ketika Bapak mendapat kesempatan memasuki masa emeritus. Emeritus menjadi kehormatan karena itu berarti Tuhan dan gereja Tuhan memberikan kesempatan untuk lereh. Walaupun sebenarnya emeritus bukan berarti berhenti, karena masih boleh dan masih dapat melayani. Selamat memasuki emeritus. Tuhan yang selama ini telah memimpin dan menyertai Bapak dalam pelayanan juga senantiasa akan terus menyertai pelayanan Bapak dalam kehidupan di masa-masa emeritus. Seluruh pelayanan Bapak akan senantiasa dikenang oleh seluruh warga jemaat dan masyarakat. Pada calon pendeta Saudara Juwasto, saudara hari ini ditabiskan sebagai pendeta jemaat di GKJ Jemaat Pulau Sari. Dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun yang ditabiskan sebagai pendeta,
ia melakukan tugas mulia. Sebab ia ikut dipanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan dan melayani jemaatnya, jemaat Tuhan. Pelayanan Anda dan saya sama dengan pelayanan Musa dan pelayanan Yosua. Melayani Tuhan di Pulau Sari ini sama berat dan sama bobot dan tanggung jawabnya dengan melayani Tuhan di semua tempat, di tempat-tempat lain. Jangan berpikir kalau wah ini wilayah yang kecil yang pasti lebih mudah. Tidak. Sama dengan melayani di Semarang, di Jakarta, di Jerman. Karena yang kita layani adalah Tuhan. Dan selain Tuhan juga jemaat milik Tuhan. Hanya konteksnya saja yang berbeda. Peluang dan tantangannya saja yang berbeda. Zamannya saja yang berbeda. Melayani Tuhan zaman dahulu dan zaman sekarang dalam pandangan Tuhan adalah sama tuntutan kualitasnya. Harus sama-sama prima. Oleh sebab itu, haruslah tetap konsentrasi dan fokus pada panggilan pelayanan ini. Namun demikian jangan takut, jangan khawatir. Nasihat dan janji Tuhan hari ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab aku, Tuhan, menyertaimu. Sungguh-sungguh menjadi sumber inspirasi dan motivasi di dalam diri Anda dan juga kita semua, termasuk saya, untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, melayani Tuhan dengan prima, melayani Tuhan yang terbaik bagi Tuhan dan gereja Tuhan. Selamat melayani, amin. Adalah juru selamat dan kepala gereja yang telah memanggil orang-orang berdosa supaya menerima kasih karunia-Nya, menerima keselamatan, dan dipanggil untuk bersekutu menjadi jemaat dan membangun jemaat melalui firman dan roh-Nya. Tetapi karya Allah yang sangat mulia, luhur, dan suci ini menggunakan manusia yang dipilihnya dan dipanggilnya untuk menjadi hambanya. Hal ini jelas melalui firman Tuhan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Itu berarti bahwa jemaat Tuhan di sini perlu diajar, mendapatkan pengajaran berdasarkan firman Tuhan. Tanggung jawab mengajar ini diserahkan kepada pamulang atau pengajar, atau yang sekarang disebut pendeta. Jadi jabatan pendeta itu sama dengan jabatan gembala dan pamulang, yang mempunyai kewajiban menggembalakan, membimbing, dan memimpin domba-domba milik Tuhan, Sang Gembala Agung. Yang dilayani pendeta itu adalah jemaat Tuhan yang sudah dibeli dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang maha kuasa, dan jemaat ini adalah suci sebagai tubuh Kristus. Oleh karena itulah pendeta harus menghargai jemaat Tuhan sebagai yang berharga di mata Tuhan. Tetapi jemaat ini masih berada di dunia, yaitu sebagai jemaat yang masih berperang melawan dosa dunia ini, dan harus berperang menghadapi kesulitan hidup yang beraneka ragam. Tugas yang mulia dan luhur ini terancam dan dikenai goda dan tanggung jawab yang tidak mudah, tidak ringan. Oleh karena itulah membutuhkan tanggung jawab yang sungguh-sungguh dan penuh penyerahan kepada Tuhan yang mempunyai jemaat. Tanpa sikap yang demikian itu, pelayanan pendeta tidak akan berbuah yang selayaknya. Walaupun demikian, janganlah kita hanya melihat kesulitannya saja, sebab sikap yang demikian tidak ada gunanya. Kita harus senantiasa memandang kepada Tuhan yang berkenan memberikan pertolongan. Sebagaimana firman-Nya, dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. 1 Petrus 4 ayat yang ke-13. Jadi kewajiban pendeta itu adalah menggembalakan, membimbing, dan memimpin jemaat
kewajiban ini diperinci sebagai berikut. Yang pertama, pendeta berkewajiban untuk mengajar dan menerapkan firman Allah dalam Alkitab sebagai pengajaran, teguran atau peringatan, penghiburan, dan mendidik orang ke dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Pendeta wajib menegur dan memperingatkan orang yang jatuh ke dalam dosa agar bertobat, menghibur orang-orang yang sedang kesesakan, dan memerangi pengajaran sesat yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, pendeta wajib menyebut nama Tuhan di depan umum sebagai wakil jemaat. Yang ketiga, pendeta wajib membimbing dan menghidupkan terlaksananya pekabaran Injil. Yang keempat, pendeta wajib melayani dan memelihara jemaat agar jemaat hidup dalam ketertiban dan teratur. Hidup dengan tertib dan teratur. Yang kelima, pendeta wajib menyatakan berkat dan melayankan sakramen. Dengan demikian, pendeta memangku jabatan luhur dan mulia, yaitu sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Mengingat semuanya itu, maka saudara perlu berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Sinode GKJTU melalui GKJTU Jemaat Tuhan di sini memanggil Saudara Juasto untuk memangku jabatan pendeta. Oleh karena itulah saya minta Saudara Juasto untuk berdiri dan maju di hadapan jemaat. Saudara Juasto, supaya jemaat dapat mendengar bahwa saudara sanggup melakukan semua yang telah diterangkan di muka. Sekarang saya mempersilahkan saudara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Adalah firman Allah yang menjadi dasar pengajaran gereja dan sumber daripada segala kesempurnaan. Dan berdasarkan kitab suci, apakah saudara bersedia menolak segala bentuk pengajaran sesat? Apakah saudara bersedia memegang teguh dan mengajarkan tata dasar dan tata laksana yang merupakan peraturan Gereja Kristen Jawa Tengah Utara? Dengan demikian, persekutuan jemaat semakin dibangun sehingga GKJTU dapat mewujudkan panggilannya. Bagaimana jawab saudara Juasto? Apakah saudara bersedia memegang teguh dan sanggup melaksanakan? Ya, saya siap memegang teguh dan siap untuk melaksanakan. Yang ketiga, apakah saudara berjanji bahwa saudara sanggup dengan sepenuh hati untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan jabatan saudara? Bagaimana jawab saudara Juasto? Apakah saudara berjanji? Ya, saya berjanji. Yang keempat, apakah saudara berjanji bahwa saudara akan berjalan di jalan Tuhan? Dan apabila saudara berbuat salah atau dosa, apakah saudara bersedia menerima peringatan dengan senang hati? Bagaimana jawab saudara Juasto? Apakah saudara berjanji dengan sepenuh hati? Ya, saya berjanji dengan sepenuh hati. Karena
Demikian jawaban saudara, janji saudara di hadapan Tuhan dan jemaat Tuhan di sini. Karena itu kami persilahkan saudara untuk berlutut. Jemaat kami persilahkan bangkit berdiri, dan para pendeta kami undang untuk berdiri di sekeliling Pendeta Juwasto. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta di kerajaan surga, kami segenap jemaat menyatakan syukur dan banyak terima kasih karena kemurahan Tuhan. Tuhan berkenan memilih saudara Juwasto untuk melaksanakan panggilan-Mu, dan dengan senang hati kami menyerahkan saudara ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya roh Tuhan dengan limpahnya melimpahkan hidup dalam kehidupan saudara kami ini. Dengan demikian, saudara kami ini dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dapat menerima rahasia iman, bijaksana, dan berani bersaksi demi nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, sukacita, dan penghiburan. Demikian pula kami mohon kiranya saudara kami ini dapat bekerja sama dengan para pendeta rekan sekerjanya dan dengan para majelis serta dengan seluruh warga jemaat, dapat bersama-sama dan saling memikul beban. Kiranya kami semua dapat dengan hormat menerima dan taat melaksanakan firman dan kehendak Tuhan. Pintu kerajaan surga kiranya terbuka bagi kami, sehingga kami dapat memandangnya. Dengan demikian ya Tuhan, kami beroleh kekuatan dan mampu melawan dosa dan roh-roh penyesat. Iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus kiranya senantiasa dibangun, sehingga gereja Tuhan kokoh dan kami semua beroleh hidup kekal. Amin. Marilah kita, para pendeta, menumpangkan tangan untuk menyampaikan berkat. Allah Bapa Surgawi yang telah memanggil saudara untuk pelayanan yang mulia ini, kiranya memberikan terang dengan Roh Kudus, memberikan kekuatan dengan tangannya yang kuat, dan memimpin saudara dalam pekerjaan pelayanan, sehingga mengeluarkan buah-buah yang sepadan dengan panggilan itu sendiri, dan menjadikan nama Tuhan dipermuliakan, serta kerajaan Allah disebarluaskan. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah untuk khotbah sulung pada siang hari ini kita akan ambil dari Filipi 2 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Filipi 2 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Namun di sini saya akan membacakan ayat emasnya saja, yaitu ayat yang kedua. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dan marilah sebelum kita masuk dalam firman ini, kita akan mohon tuntunan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada siang hari ini kami bersyukur karena Engkau telah kumpulkan kami di tempat kudus-Mu ini. Di tengah-tengah kami bersekutu di tempat ini, ya Tuhan, kami akan menerima sabda-Mu. Biarlah sabda-Mu ini boleh menjadi bekal bagi kami secara umumnya dan boleh menjadi kekuatan bagi warga gereja GCTU Pulau Sari. Ya Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu, Engkau hadir dalam setiap hati dan pikiran kami. Ya Tuhan, firman pada siang hari ini adalah dari kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, melalui perikop ini saya akan berikan sebuah judul, yaitu panggilan untuk melayani adalah sebagai dasar. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, konon kabarnya berdasarkan artikel yang sempat saya baca, ada pemandangan yang menarik di Eropa bagian utara menjelang musim dingin, di mana apabila saya sempat membaca di sana terdapat rombongan atau sekelompok burung yang terbang. Burungnya ini terbangnya ini sangat unik karena berkelompok, bukan sendiri-sendiri. Dan sangat unik ketika burung ini terbang ternyata memakai sebuah formasi, yaitu bentuk huruf V. Jadi bukan T, bukan U, melainkan V. Jadi kalau dilihat dari bawah, yang paling ujung itu lancip dan yang belakang itu semakin melebar dan seterusnya. Lalu pada suatu ketika ada orang yang penasaran, ingin melihat sebenarnya mengapa kok burung ini memakai formasi V, kok tidak
formasi yang lain. Ternyata ketika dilakukan penelitian ada 3 hal yang ditemukan. Yang pertama, bahwa dengan huruf V ternyata burung ini mampu terbang lebih lama. Yang biasanya hanya beberapa kilometer saja, ini mampu berterbang berpuluh-puluh kilometer. Dan dengan formasi V ini ternyata terbangnya itu semakin ringan karena secara berkelompok. Ini yang pertama. Terus yang kedua, ternyata burung-burung yang ada di belakang itu selalu memberi semangat dan dukungan kepada burung yang di depan. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, apabila ada kelelahan dari burung, misalnya si burung 1, 2 lelah ketika dia di depan, lalu mereka bertukar posisi, tetapi formasi V itu tetap dipertahankan. Ini adalah sebuah fenomena yang terjadi di Eropa bagian utara ketika menjelang musim dingin. Tentunya apabila kita lihat, yang paling berat adalah yang burung paling depan, karena harus mengarahkan burung-burung yang lain. Dan yang kedua, berhadapan dengan angin yang begitu besar. Namun ternyata mereka, burung-burung itu mampu terbang lebih tinggi dan lebih jauh. Kenapa? Karena didukung oleh burung-burung yang ada di semangat belakang, saling mengisi, saling memperhatikan dan saling mendukung. Ini pelajaran yang menarik untuk kita ambil pada siang hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau kita lihat di dalam Filipi 2 ayat yang pertama sampai yang ke-11 secara umum, dan secara khusus tadi ayat yang kedua, di sini adalah sebuah surat Rasul Paulus yang ditulis kepada jemaat di Filipi. Kurang lebihnya hampir sama. Di dalam surat ini adalah surat yang bertujuan supaya jemaat di Filipi itu tetap kuat, tetap bertahan di tengah-tengah banyak godaan, di tengah-tengah banyak kepentingan, di tengah-tengah banyak pemikiran. Karena jemaat Filipi sendiri ternyata juga terdiri dari berbagai latar belakang, dan dari latar belakang itu pula menimbulkan perbedaan karakter, sifat dan lain sebagainya. Dan Rasul Paulus di sini ada tiga hal yang hendak disampaikan. Yang pertama adalah jangan mengutamakan kepentingan pribadi. Ini nasihat kepada jemaat di Filipi. Jangan mengutamakan kepentingan pribadi, tetapi kepentingan bersamalah dan menghargailah akan yang lain. Ini yang pertama. Terus yang kedua, diajarkan supaya jemaat di Filipi pun juga meneladani akan sikap dari yang pernah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, yaitu dengan dia mengosongkan diri dan hadir dalam rupa hamba. Jadi tanpa pamrih, tanpa keinginan, semua